Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Diva Jaratul Sita. Kali ini kita bakal bahas tentang networking model. Sebelum itu, kita akan bacakan outline-nya terlebih dahulu. Nah, ini dia beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu konsep TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, lalu OSI layer model. Langsung saja kita ke materinya. Materi yang pertama yaitu konsep. Di sini konsep dibagi menjadi 3 bagian. Konsep yang pertama adalah jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Untuk saat ini, Open Standard Networking Model yang tersedia dan terkenal ada 2, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Konsep yang kedua adalah Before Open Networking Model Exists. Nah, ini sebelum Open Networking Model ada. Jadi, semua vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Sebagai contoh, pada tahun 1974, IBM membuat sistem arsitektur network atau SNA. Nah, masalahnya jika di suatu jaringan, komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor, karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Lalu konsep yang ketiga, After Open Networking Model Exists. Nah, ini setelah ada Open Networking Model, maka dari itu datanglah Open Networking Model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. Lalu kita akan membahas TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini umum digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Contohnya yaitu application, transport, internet, dan network access. Namun, penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Nah, kita akan membahas kelima layer tersebut. Langsung saja, yaitu application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh servis dari application layer itu seperti HTTP, SMTP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, ini dia contoh gambarnya. Lalu ada transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer atau transport data. Untuk transport layer, terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, di bawahnya sudah ada contoh penerapan protokol TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, itu adalah error recovery mechanism. Nah, ini dia contoh gambar dari TCP error recovery. Kemudian ada network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, ini dia contoh yang pertama, addressing. Jadi, kalau addressing itu bahwa IP sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Kalau routing, salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat
sampai tujuan. Lalu kita akan membahas dua layer sekaligus, yaitu data link layers dan physical layers. Data link layers mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Swing, yaitu Error Detection Mechanism, yang hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Kalau physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Lalu, kita akan membahas encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Nah, di sebelah sini sudah ada contoh gambar dari encapsulation dan decapsulation. Lalu, bisa kita lihat di sini data mengalir dari klien ke server. Mulai dari paling atas ada application layer sampai ke physical layer. Prosesnya disebut dengan encapsulation saat data dikirim dan decapsulation saat data diterima. Kemudian, kita akan membahas OSI model konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah difahami. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar setiap vendor bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, ini dia 7 layer OSI model dari paling atas, yaitu Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical. OSI model layer juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lower layer, berkaitan dengan user interface, data formatting dan communication session 1-4. Yang kedua, upper layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Materi yang terakhir adalah contoh gambar penerapan 7 layer OSI model versus TCP/IP model. Jadi itu penjelasan dari networking model. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.